Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion, masih dengan perlengkapan senjata rohani, pedang roh. Efesus 4 ayat 17 sampai 18a. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlengkapan senjata rohani yang sebelumnya yang sudah kita bahas, ikat pinggang kebenaran, baju jira keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, dan ketopong keselamatan berfungsi untuk menjaga dan melindungi kita atau membuat seorang prajurit bertahan dari serangan musuh. Senjata rohani pedang roh merupakan senjata yang digunakan bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga bisa atau berguna untuk menyerang. Karena pertarungan dapat dimenangkan bukan hanya dengan pertahanan yang baik. Pertahanan yang baik akan membuat kita kuat. Tetapi untuk memenangkan sebuah pertarungan, kita ada kalanya perlu melakukan perlawanan, perlu menyerang balik. Untuk bisa menyerang musuh, kita perlu pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang adalah salah satu senjata yang sangat penting dan berguna bagi seorang prajurit. Demikianlah firman Allah sangat penting dan berguna bagi orang percaya sebagai senjata untuk bertahan dan menyerang musuh pada waktunya. Maka penting sekali orang-orang percaya tekun dalam pembacaan firman, karena firman akan menolong kita untuk kita bisa melawan musuh. Dengan pedang roh, kita dapat menyingkapkan tempat-tempat yang dikuasai oleh kegelapan, oleh dosa, dan membuatnya menjadi tempat yang memuliakan Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang roh yaitu firman Allah membuat kita mampu mengenal mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana daging, mana roh. Mana yang benar dan mana yang dosa. Firman Allah menyingkapkan dan menginsafkan kita akan segala dosa kita untuk kita tinggalkan. Musuh kita iblis mengecoh banyak orang percaya dengan membuat orang-orang percaya ragu akan perkataan firman dan ragu akan siapa dirinya yang sudah diselamatkan. Masih bisa diintimidasi oleh iblis, tapi firman Allah bisa menguatkan dan menolong kita. Pernyataan-pernyataan firman adalah pernyataan-pernyataan yang paling berkuasa untuk menolak godaan iblis. Yesus sendiri menolak godaan iblis dengan menggunakan pernyataan firman dengan ada tertulis. Dia menjawab iblis, melawan iblis dengan ada tertulis. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janjimu di dalam Alkitab terjemahan baru, Alkitab terjemahan yang lainnya menerjemahkannya dengan firman-Mu, ajaran-Mu. Jadi dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Allah yang tersimpan di dalam hati akan melindungi kita dari dosa dan memastikan semua hawa nafsu dan kejahatan yang tersembunyi dalam hati kita dimatikan. Kita juga harus memelihara waktu-waktu doa kita dengan tetap dan terus-menerus untuk dilakukan. Karena ini mengaitkan semua perlengkapan senjata Allah. Di dalam doa yang sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan, ini mengaitkan semua perlengkapan senjata Allah. Sehingga permohonan yang kita sampaikan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, itu menjadi satu kekuatan kita di mana kita sedang berjaga-jaga di dalam doa. Mempertahankan hati dalam segala keadaan dan bersiap kapanpun musuh datang dan kapanpun waktunya kita harus menyerang musuh. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari perlengkapi senjata rohani kita dengan pedang roh, yaitu firman Allah, agar kita bertahan bahkan dapat mengalahkan musuh. Tuhan menguatkan kita. Shalom.